Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kali ini kami akan mengupas tentang iktikaf. Nah, marilah kita bersama-sama belajar tentang iktikaf. Iktikaf yaitu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya diam beberapa waktu di dalam masjid sebagai suatu ibadah dengan syarat-syarat tertentu sambil menjauhkan pikiran dari keduniaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iktikaf merupakan sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan menjelang wafatnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf selama 20 hari terakhir Ramadan. Kemudian hal itu pun diikuti oleh para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah melakukan iktikaf setiap bulan Ramadan selama 10 hari. Maka ketika di tahun menjelang wafat beliau, Rasulullah beriktikaf 20 hari dan istri-istrinya beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apa keutamaannya? Mari kita kupas tentang hal itu. Di antara keutamaan iktikaf, selain ia merupakan sunnah yang dicontohkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya iktikaf memiliki keutamaan yang sangat besar. Pertama, menjauhkan diri dari neraka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata, barang siapa beriktikaf 1 hari karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan disahihkan oleh Imam Hakim. Kedua, dijanjikan surga. Imam Al-Khatib dan Ibnu Sahin meriwayatkan hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriktikaf antara maghrib dan isya di masjid dengan tidak berbicara kecuali sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah berhak membangunkan untuknya istana di surga. Masya Allah. Yang ketiga, dengan iktikaf, seseorang akan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan iktikaf seseorang akan mendapatkan kesempatan mendapat kemuliaan Lailatul Qadar. Adapun penjelasan oleh dosen syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Agus Salim, dalam kanal YouTube-nya tentang hukum melakukan iktikaf. Iktikaf merupakan satu ibadah yang sudah dilakukan oleh para nabi terdahulu dan kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya.
melakukannya Nabi Muhammad terhadap iktikaf ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Oleh karenanya, kita dianjurkan untuk banyak melakukan amalan yang baik di bulan Ramadan. Syarat melakukan iktikaf yaitu diantaranya adalah: 1. Orang yang melakukan iktikaf beragama Islam. Yang kedua, orang yang melaksanakan iktikaf sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, iktikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami maupun masjid biasa. Yang keempat, orang yang melaksanakan iktikaf hendaklah memiliki niat iktikaf. Yang kelima, orang yang beriktikaf tidak disyariatkan puasa. Artinya, orang yang tidak berpuasa boleh melakukan iktikaf. Adapun ada beberapa amalan atau ibadah yang dapat dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan iktikaf, antara lain: 1. Melaksanakan sholat sunnah seperti sholat tahiyatul masjid, sholat lail, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya. Yang keempat, membaca buku-buku agama dan lain sebagainya. Nah, itulah keterangan tentang iktikaf. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal ibadah yang baik di bulan Ramadan, dan semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.